Untuk mengerjakan portal-portal yang ada di Bali. Maksudnya portal apa itu? Portal, nanti saya jelaskan portal itu apa. Oke. Jadi ada portal antara Besakeh, Batu Karu, sama Trunyan yang nggak terhubung. Karena memang alam itu butuh keseimbangan. Mungkin kalau dibahas dengan orang yang awam itu apaan sih? Nah, gitu kan. Ngopo to buka-buka portal, nah itu koyo opo wae. Warung buka portal. Berarti semacam portal dimensi gitu ya? Ya, pengertian portal itu sebenarnya gini, Mas. Ada beberapa titik stasiun. Stasiun energi maksudnya, bukan stasiun kereta. Stasiun energi. Ya, dia itu menerima sinyal-sinyal dari pusat semesta. Dan ini mungkin bagi orang awam mungkin impossible ya hal itu, tapi bagi yang mampu itu ya itu hal sesuatu hukum alam, karena memang alam ini kan istilahnya gini, everything is energy, semua tetap berkaitan dengan energi. Segala apapun yang ada kehidupan ini pasti ada energinya. Apa itu energi? Ya bahasa kasarnya, bahasa teknologinya ya listrik, ngono wae. Semua kan mengandung listrik, kita hidup itu ada unsur elektromagnetika. Nah, di jagat alit kita tuh ada listrik nih, wong jagat alit namanya nyawa. Kalau jagat gede ya energi lah dibilangnya gitu kan. Nah, setiap wilayah itu mempunyai titik-titik pusat energi yang dinamakan stasiun energi. Nah, dikarenakan dunia ini kan diselimuti angkara murka, ya kan, orang sudah meninggalkan jati dirinya sebagai manusia, akhirnya ini mempengaruhi frekuensi bumi ini menjadi rendah, kan gitu. Jadi ketika bumi ini mengalami frekuensi rendah, itu akan menghambat energi yang seharusnya masuk memberikan kelestarian di bumi ini. Dia akhirnya mengalami kelemahan energi. Ya, analoginya gini, misalkan manusia kan, ada orang melakukan terapi ini. Orang kalau terapi listrik itu kan ditempel sini, ya kan, ditempel sini bagian-bagian saraf tertentu yang berpengaruh pada tubuh kan, gitu kan, organ-organ tubuh. Misalkan ditempelkan sini, dikasih listrik, saluran listrik sini, nah akhirnya kan ada suatu berpengaruh yang namanya refleksi ya, itu berpengaruh pada saraf-saraf yang lain, akhirnya saling terhubung. Nah, seperti misalkan ini ada Besakeh, ini Besakeh, ini Trunyan, ini Batu Karu lah gitu kan, nah akhirnya terhubung lagi karena ada penyumbatan, ada pergerakan saraf yang nggak terhubung. Itu bagian dari penyembuhan. Lah makanya pembukaan portal ini bagian dari penyembuhan bumi. Ya makanya waktu itu saya dikeliling di Talahlot, di Batu Karu, di Trunyan, terus di mana, Karangasem, dari semua beberapa titik itu saya kelilingi di Bali, dari ujung barat sampai barat daya, barat laut, timur tenggara, timur laut, tengah. Nah saya puterin, dan itu saya juga perjalanan itu memang akhirnya saya mendapat dawuh, kan teman saya ini kan, saya berangkat ke Jakarta ke Bali kan tanggal 15. Nah setelah tanggal 19 rekan saya balik ke Jakarta. Nah saya berjalan sendiri. Oh, sendiri ya, hingga sekarang ini sampai ke Tulungagung ya sekarang ini saya. Berarti itu sebenarnya misi panjenengan piyambak atau secara kolektif? Kalau saya nggak ada keinginan, Mas. Semua itu berkehendak alam dan berkaitan dengan leluhur. Orang menganggap leluhur itu nggak bekerja, leluhur itu masih aktif. Saya merasakan sendiri. Bukan berdasarkan persepsi atau perspektif, tetapi saya benar-benar mengalami sendiri kalau beliau-beliau itu masih aktif.
Karena efeknya apa, saya itu dari berangkat sampai hingga sekarang ini modal gue pakaian tok arep tas mas. Saya nggak keluar uang sama sekali. Bayangkan itu kalau bukan karena kehendak para leluhur itu tidak akan terjadi. Ya, sampai saya bisa bertemu dengan gubernur di Bali. Ibaratnya wong kuyuran yang dalan iso ketemu gubernur di Bali itu ketemu pirang perkara kan gitu kan. Orang-orang Bali aja untuk bertemu dengan beliau aja kesusahan. Sempat bertemu juga ya? Ya. Jadi penasaran apa aja yang mungkin ya karena memang semua itu ya awalnya saya juga nggak sengaja mau sewa hotel, kebetulan yang punya hotel ngajak ngobrol, ya kan, akhirnya ngobrol masalah Nusantara nyambung, akhirnya saya diperkenalkan dengan yang namanya Pak Made, dari Pak Made, Pak Morgan, dari Pak Morgan dikenalkan Pak Made dikenalkan sama Pak Nyoman Sudana, akhirnya bertemu dengan gubernur. Bahwa saya perwakilan dari Jawa yang datang dari Jawa, khususnya dari Solo, karena memang ternyata orang-orang Bali itu pernah mengatakan suatu saat nanti ada sosok pemuda dari Solo yang akan datang memberikan petunjuk. Nah, delalah kebetulan pas saya itu membuka portal yang ada di Pura Agung Legian, nongol cahaya berbentuk titik-titik warnanya hijau, jumlahnya 7, 6, 7. Nah, akhirnya jadi pertanyaan para pemangku. Nah, akhirnya ya bertemulah sama gubernur. Maaf, tadi yang mendapat petunjuk bahwa ada pemuda dari Jawa. Itu beliau-beliau yang mereka yang ada di Bali bilang begitu. Ada Pura Legian. Ini ada sesuatu yang mungkin dirahasiakan di sana. Dapat wisik bahwa suatu ketika nanti jika ada orang Jawa, pemuda dari Solo, itu ada suatu tanda. Ya. Nah, tanda apa saya nggak bisa menerangkan ya. Nah, itu dari perjalanan itu makanya dari Pura Batu Raya yang ada di Karangasem, terus di Besakeh ya ada di Pura Gua Raja, Pura Gelap, terus di Batu Karu, Pura Luhur Batu Karu, Pura Agung Legian, wakih mas. Saya sampai lupa nama-namanya gitu. Sejauh ini Mas Tinus, misi di Pulau Bali ya, iya, itu progresnya sejauh ini seperti apa? Bagaimana? Lah, waktu itu kan memang saya ditugaskan yang teman saya pada balik, saya disuruh tinggal dulu di Bali. Kowe keriosik nih gini. Itu perintah beliau Paduka Sri Kesari. Ini yang tak ajak ngomong ini bukan manusia tapi leluhur kan, gitu kan. Memang beliau itu secara jasad ragawi sudah nggak ada, tapi secara jiwanya itu masih ada, masih aktif dan masih bekerja untuk Nusantara. Nah, syarat agar Nusantara itu menerima sebuah kejayaan, antara portal Jawa dengan Bali harus terhubung, karena portal Bali itu terhalang sebuah bayangan yang sangat gelap yang ada di Selat Bali. Di Selat itu harus dibuka, karena selama ini ditutup. Nah makanya, tapi sebelum membuka ini, lingkup Bali harus dibetulkan dulu. Oh gitu. Setelah selesai saya membetulkan ini, saya menyuruh teman saya dari Malang, Semeru, sama Mojokerto. Di saat jam yang sama, saya di posisi di Batu Karu, Pura Luhur Batu Karu. Teman saya yang itu saya suruh ke Banyuwangi yang bertapan Anantaboga, karena berkaitan dengan naga. Naga itu sebagai pembantu keseimbangan alam. Ya, karena gravitasi itu kan manifestasi dari dimanifestasikan dalam sosok naga. Kalau di Bali naga Basuki,
di Jawa Ananta Boga yang ada di Banyuwangi. Nah, kami melakukan ritual bersamaan. Saya suruh pakai celana bunga ketrate, bunga matahari, sama bunga cempaka mulia. Kenapa pakai cempaka mulia? Itu simbol kemuliaan. Kenapa pakai bunga terate? Simbol kedamaian atau kasih sayang. Kenapa pakai bunga matahari? Bang wetan merahino. Melorotane cahya saka wetan. Ya, itu artinya seperti itu. Dan cukup hanya 3 bunga itu. Saya suruh teman saya, kamu nanti ke sini pakai bunga ini, saya koneksikan dari Bali. Nah, itu setelah saya di Bali ya nggak ada masalah, cuaca ya baik. Begitu 2 hari saya sebelum balik ke Jawa itu hujan, tiba-tiba hujan. Terus nah, setelah ini kan portal-portal yang ada di Bali ini harus dibetulkan dulu. Kan apa ya, saya kembalikan kenapa apa maksudnya, orang kan pada nggak paham ya. Dan banyak orang yang mengklaim buka portal yang bagaimana kan gitu kan. Semua itu harus bisa dilogikakan secara ilmiah. Jangan asal main astral tok kan gitu. Jangan hanya melulu tentang kegaiban tapi tidak bisa merasionalkan. Semua ini berproses dan berdasarkan hukum secara alami dan ilmiah. Karena makanya leluhur itu menaruh suatu titik energi, misalkan ada pura yang mungkin usianya tua itu mengandung kandungan energi, dan di situ akhirnya menjadi stasiun energi untuk menerima sinyal yang ada di pusat semesta. Nah, dari titik-titik stasiun energi ini harus dibuka. Nah, ini harus mempunyai keahlian khusus yang harus bisa terhubung dengan pusat semesta. Nah, ini harus dibuka. Nah, ketika dibuka, energi yang semesta ini masuk, ditarik, masuk. Nah, akhirnya mentuh. Jadi penyetruman. Jadi bumi ini istilah penyembuhan bumi sebagai sifatnya pemeliharaan. Nah, otomatis ketika disetrum dari pusat semesta ini, dari beberapa titik ini, ya kayak orang di itu terapi pakai listrik itu. Nah, bumi akan melakukan refleksi. Refleksinya sih pertama cuman kedut-kedut, lama-lama yang makin besar. Gitu. Memang aku yo awalnya berkedut, lama-lama bergetar. Makanya waktu tanggal 7 Juli. Nah, begitu saya balik kan, saya balik dari Bali itu sekitar tanggal 30 malam sampai saya lanjut ke Semeru. Saya lanjut buka portal yang ada di Semeru. Di sana juga ada situs kuno, yang itu situs itu lebih kuno daripada situs Padang. Ya sama kayak di apa namanya? Apa bentuknya, candi atau situs? Ya kayak candi. Cuman kayak ada tumpukan bebatuan yang kayak di situs Padang yang modelnya baluk-baluk segi 6, segi 4 kayak gitu, yang panjang-panjang itu di sana ada. Bahkan itu lebih tua dari situs Padang yang ada di Semeru. Lebih tua dari situs Padang? Iya, ada di dekat Pura Agung Semeru sana. Di situ ada situs. Nah, mungkin tidak banyak orang tahu, cuman tempatnya sangat besar sekali juga gitu kan. Udah buka di situ, terus habis itu ke Bromo. Nah, ke Bromo nanti ini perjalanan alurnya banyak banget. Jadi saya tanggal 1 sudah masuk ke Semeru. Terus jadi saya di Semeru sampai ke Bromo itu selama 2 malam. 2 hari 2 malam. Kemudian saya dijemput, saya waktu itu berombongan dari rekomendasi dari Bapak Gubernur untuk melakukan ritual besar-besaran ada di Semeru dan Bromo bersama beberapa para pemangku. Nah, ini rombongan satu bis ya. Misinya untuk penyatuan Nusantara dengan Jawa. Nah, kebetulan saya begitu ketemu, jadi 3 hari sebelum saya balik ke Jawa itu ketemu sama gubernur itu, akhirnya kebetulan ada misi yang sama. Lah mereka beliau yang para pemangku itu ritualnya cuman di apa namanya, di Semeru sama Bromo. Mas.
nggak tuh sih korek ini Mas. Jadi Oh iya, maaf Mas Dinis. Tadi jenengan sampaikan bahwa di Selat Bali ya, dan portal-portal yang ada di Bali itu kan terhijab, ada hijab. maksudnya hijab ya tertutup itu tadi. Makanya kan Nah itu faktornya apa kok bisa tertutup? itu memang disengaja karena memang kalau nggak ditutup nanti identitas Jawa ini hilang semua. Jadi setik dulu Jawa ini punya aset budaya yang dimiliki oleh para leluhur. Nah ini agar tidak terkontaminasi oleh budaya asing dalam arti secara keyakinannya atau kepercayaan, ini disekat dulu biar di Bali ini masih menyimpan adat budidaya orang Jawa, khususnya era Majapahit. Ya kan di sana Hindu Buddha kan masih terpelihara gitu loh. Nggak kayak Masih kental ya? Pada dasarnya dari faktor alam Bali itu nggak ada apa-apanya daripada Jawa. Kalau jenengan ke Bali lihat tanaman yang ada di Bali itu agak hijau kecoklat-coklatan. Kalau di Jawa hijau agak ke kuning-kuningan. Iya. Dari segi alamnya sebenarnya itu bagus Pulau Jawa, makanya dibilang Pulau Jawa itu bagaikan surga. Namun ada namunnya, karena Jawa terkontaminasi oleh budaya kepercayaan asing yang bukan asli dari Nusantara adatnya, ya Dari sudah mana? Kan gitu kan. Lah tapi setidaknya ketika portal ini ditutup sebagai pelindung sebenarnya. Iya ya. Nah, walaupun ini Jawa sudah kehilangan jati dirinya sebagai adat budi pekerti Jawa, paling enggak masih punya duplikatnya di sini. Yang ada di Bali masih aman. Walaupun ada sebagian yang ada di Denpasar sudah terkontaminasi oleh budaya orang-orang Barat. Karena dari daerah Denpasar itu paling banyak dihuni oleh para bule, ya kan? Nah, makanya tapi bagian yang perkampungan termasuk Tabanan, Besakih, Karangasem, walaupun daerah Klungkung itu kan masih memegang Hindunya itu masih kuat. Tapi kalau Denpasar itu kan sudah pencampuran banyak pendatang, ya kan, mencari mata pencariannya kan di situ. Jadi memang di luar Denpasar itu Bali masih memegang adat budayanya, dan itu bagian dari peninggalan kerajaan, terutama kerajaan Majapahit. Nah, makanya dengan itu kan jika di portal ini ditutup, maka setidaknya adat Jawa ini masih punya duplikat, orang ilang kabeh loh Mas. Ya, istilahnya makanya ketika di saatnya Nusantara harus mulai bangkit kembali, nah ini dibuka, tapi konsekuensinya harus ada keseimbangan alam. Itu memang sudah waktunya, karena ketika masa sudah memuncak angkara murka, itu mau nggak mau alam akan melakukan keseimbangan, cokro panggilingan, pembersihan. Nah, bagaimana kita agar tidak masuk dalam istilahnya cokro panggilingan yang dibilang apa namanya garuning alam, biar kita terhindar dari garu alam, ya. Kita harus melakukan pendekatan diri dengan alam, karena walaupun bagaimana hidup kita tergantung pada alam, ya kan. Kita mau menghirup aja pakai alam, mau makan hasil bumi, mau minum hasil air, ya kita bisa melihat apapun dari matahari atau cahaya, gitu. Dan apakah orang itu menyadari hal itu? Nah, apa yo gagas mikir wong lagi kehilangan duit sithik wae bingung kan, berarti kan ngono. Padahal kita tuh sudah diberikan banyak rezeki, kadang-kadang kita lalai untuk mensyukuri itu. Mula orang Jawa punya syahadat namanya eling lan waspada. Eling karo apa ya? Awake dhewe eling wong wis dikei alam. Mana pernah kita memelihara alam.
menjaga air agar tetap jernih, ya kan? Menjaga udara agar tetap bersih.